Untuk menjalankan perintah-perintah ini, kita langsung masuk ke command prompt. Kita buka bstar. Kita ketik cmd atau di sini yaitu prompt perintah. Kita jalankan sebagai administrator. Kita tunggu. Kita geser sebelah sini agar kita bisa melihat beberapa perintahnya. Untuk perintah yang pertama, kita langsung saja yaitu cd. cd ini adalah perintah untuk pindah-pindah direktori. Langsung kita enter. Ya, seperti ini tampilannya. Kita lanjut ke perintah kedua yaitu cls. CLS ini adalah singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Sudah, langsung kita enter. Nah, seperti ini dia akan membersihkan tulisan-tulisan yang ada di layar. Lanjut yang ketiga yaitu CLS garis miring dengan tanda tanya. Ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLC, memberitahu Anda bahwa CLC membersihkan layar. Lanjut kita enter. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke nomor 4 yaitu dir miring tanda tanya. Perintah ini adalah untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Lanjut kita enter. Seperti ini. Untuk menghapus ini kita ketik cls seperti yang tadi. Untuk menghapus tampilan, mohon maaf. Nah, kita lanjut ke nomor 5 yaitu ipconfig. Kita ketikkan terlebih dahulu ipconfig ini adalah perintah yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Lanjut kita enter. Kita tunggu beberapa saat dulu. Nah, seperti ini tampilan untuk perintah ipconfig. Lanjut, kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjut ke nomor 6, ipconfig all. Terlebih dahulu.
Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Lanjut, kita enter. Ini tampilan untuk perintah. Lanjut, kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjut ke nomor 7, ipconfig garis miring tanda tanya ipconfig tanda tanya. Untuk perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Lanjut, kita enter. Nah, ini untuk hasil dari perintah ipconfig. Lanjut, kita hapus lagi. Kita lanjut ke perintah nomor 8, ipconfig release. ipconfig release. Nah, untuk perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan menjadi kosong. Kita enter. Kita tunggu sampai selesai. Ya, ini tampilan untuk perintah ipconfig release. Lanjut, kita hapus. Kita lanjut ke nomor 9, yaitu ipconfig renew. Untuk perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Lanjut, kita enter. Kita tunggu lagi. Ini tampilannya. Lanjut, kita hapus kembali. Kita lanjut ke perintah yang nomor 10, ipconfig display DNS.
kirim display DNS. Untuk perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Lanjut kita enter. Nah, ini untuk hasil dari perintah ipconfig display DNS. Lanjut kita hapus. Kita lanjut ke perintah yang nomor 11, yaitu ipconfig flash DNS. ipconfig flash DNS. Untuk perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Lanjut kita enter. Nah, seperti ini tampilannya. Lanjut kita hapus. Kita lanjut lagi ke perintah nomor 12, ipconfig register DNS. Register DNS. Nah, untuk perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Lanjut kita enter. Tunggu beberapa saat. Nah, ini tampilannya. Lanjut kita hapus. Kita lanjut lagi ke perintah nomor 13, yaitu ping. Untuk ping, perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Lanjut kita enter. Ini tampilan untuk perintah ping. Lanjut kita hapus. Lanjut kita ke perintah nomor 14, yaitu netstat. Netstat. Untuk perintah netstat ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Lanjut kita enter. Tunggu. Nah, ini untuk tampilan dari perintah netstat. Lanjut kita hapus. Kita lanjut ke perintah nomor 15, yaitu tracer. Kita ketik. Nah, untuk perintah ini, tracer ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Lanjut kita enter. Nah, ini untuk tampilan dari perintah tracer. Lanjut kita hapus.
Kita lanjut lagi ke perintah nomor 16, yaitu path ping. Maaf, salah. Path ping. Untuk perintah path ping, perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Lanjut, kita enter. Ini untuk tampilan dari perintah path ping. Lanjut lagi, kita hapus. Kita lanjut ke perintah nomor 17, yaitu nslookup. Untuk perintah ini, Netscope adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Lanjut, kita enter. Kita lanjut ke perintah nomor 18, yaitu net. Untuk perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Lanjut, kita enter. Kita lanjut lagi ke perintah nomor 19, yaitu route. Untuk route ini, perintah digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Kita enter. Nah, ini untuk tampilan dari perintah route. Lanjut, kita hapus. Kita lanjut lagi ke perintah yang terakhir, yaitu net. Untuk net, ketika mematikan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Lanjut, kita enter. Nah, ini untuk tampilan dari perintah net. Demikianlah tugas praktek dari saya dari mata kuliah jaringan komputer. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.